Mas Dwi bayarnya ke Mas Martin nih nggak pakai uang tapi bayarnya pakai emas. Kan ada tuh ibu-ibu sosialita Mas biasa. Kalau Bu Isti sendiri suka investasinya yang mana Bu? Yang Mas perhiasan, Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di BTS Bengkalis Talk Show. Masih bersama saya Dwi dan rekan saya Mas Martin. Nah, kita berdua ini didampingi sama atasan kita ya Mas ya. Iya. Ada Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Bengkalis, ada Bu Isti Fatimah. Halo kawan pajak. Halo kawan pajak semuanya, dimanapun kawan pajak berada, gimana kabarnya? Saya doakan semoga semuanya sehat-sehat, semuanya bisnisnya lancar dan happy selalu, sehat-sehat selalu. Hari ini kita mau membincangkan tentang hal yang pastinya kawan pajak senangi. Apa tuh Mas yang disenangi Mas? Ya, karena semua orang pasti senang nih Mas. Apa tuh? Terutama kaum hawa. Kaum hawa pasti senang ini. Kaum hawa apa ya Mas? Kaum hawa. Kaum pria juga. Oh iya. Kaum Adam juga suka juga sih. Jadi kita akan bicara tentang peraturan terbaru, peraturan Menteri Keuangan, tepatnya PMK nomor 48 tahun 2023. Ini baru banget karena baru tahun ini ya Mas ya? Iya. Nah, ini terkait tentang bahas tentang perhiasan dan emas batangan. Nah, kan? Kaum hawa pasti langsung semangat ya. Pasti senang. Makanya podcast kali ini kita juga bawa emas betulan ini. Ada Mas Martin dan Mas Dwi ya. Mas Dwi. Jadi mungkin kawan-kawan pajak ini kan banyak yang suka beli-beli emas ya Mas ya. Iya. Ada yang suka koleksi-koleksi emas perhiasan. Kayaknya ibu-ibu tuh banyak tuh ininya tuh, apa namanya? Gelang-gelang, kalung-kalung. Apalagi kalau lagi pesta adat. Iya betul, ada yang kayak gitu juga, benar-benar. Malah kadang kalau lagi baru beli banyak itu suka ini apa namanya, cari-cari perhatian. Tolong itu diambilkan ya. Di sininya banyak ya. Yang gitu ya. Nah, pertanyaannya ini kan sebetulnya kalau transaksi emas ada aspek perpajakannya atau enggak? Nah, bisa jadi kawan-kawan pajak nih banyak yang belum dapat informasi sebetulnya kalau kita beli emas ini ada aspek perpajakan enggak sih? Nah, itu dibahas di Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023. Nah, kalau perihalnya sebetulnya agak panjang nih ya. Kalau saya bacakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023 tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau permata dan atau batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan. Nah, mungkin poinnya di sini ada dua pajak ya Mas ya Bu ya, ada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dan di sini juga sudah disinggung terkait pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan. Ini menarik nih, siapa tahu kawan pajak ada yang bergerak di usaha terkait kan. Nah, jadi kalau boleh tahu nih tujuan dikeluarkannya PMK 48 nih gimana nih? Bu Isti mungkin bisa bercerita nih. Jadi PMK 48 ini tujuannya tuh untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan kemudahan, keadilan dan juga kesederhanaan dalam pemungutan PPh dan PPN atas emas perhiasan, emas batangan, kemudian tadi perhiasan yang bukan bahan seluruhnya bukan dari emas dan jasa terkait dengan emas perhiasan tersebut. Karena dulunya itu subjeknya itu cuma
eh, badan usaha yang menjual emas kayak PT Antam ya, yang dikenakan. Kalau sekarang untuk emas batangan itu dulu cuma PT Antam yang bisa mengut PPh pasal 22. Kalau sekarang subjeknya udah diperluas nih, pabrikan dan pedagang emas juga bisa mengut PPh pasal 22. Jadi sebenarnya tujuan dari terbitnya PMK 48 2023 ini menurut Ibu Dwi Astuti, Ibu Direktur P2 Humas, Bukan itu Ibu Dwi Laksono ya, Bu ya? oh, iya. Saya Dwi juga. Kok saya jadi ibu? Sebenarnya untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas untuk masuk ke dalam sistem sehingga terciptanya level playing field, jadi level jual beli yang sama di semua lapisan ekosistem penjualan emas. Kalau dulu kan lebih kenanya di pabrikannya aja, kalau sekarang semua subjeknya tambah banyak. Gitu. Seperti itu ya, Bu Iya. ya. Selain dari subjeknya Bu, ada lagi nggak perbedaannya? Misalnya entah dari tarif PPh-nya, apa dari PPN-nya, Oh, iya. apa cuman dari subjeknya aja tadi yang diperluas tuh Bu? Objeknya juga sih, objeknya sekarang ada tambah lagi kayak batu permata atau batu lain yang sejenis, perhiasan yang bukan seluruhnya bahan seluruhnya bukan dari emas, terus sekarang masuk objeknya diperluas dan juga terjadi penurunan tarif di PP 48. Wah, menarik Bu ya. Iya. Jadi tarif PPh-nya turun sekarang. Iya, turun. Wah, itu menyenangkan masyarakat pecinta emas ini. Tarif pajaknya turun ya. Jadi makin bersemangat nih kalau mau investasi emas. Yang mana kita ketahui kan kalau kita belanja emas kan untuk masa depan sangat bagus ya, Bu ya. Bisa Buat masa untuk kini juga bagus tuh Mas. Kenapa? Buat masa kini juga Masa bagus buat kini cewek-cewek tuh. kalau masa lalu enggak? Iya betul juga ya. Bisa untuk jadi tarifnya turun ya Bu ya, Tarif dari turun. 0,45 jadi 0,25. Iya, untuk PPh. Untuk PPh-nya, PPN-nya PPN juga turun. Dari dulu nilai lain 20%, kalau dikali tarif PPN jadi 2% kan. Kalau sekarang besaran tertentu yang dibagi macam-macam nih. Ada yang 10%, ada yang 15%. Jadi besaran tertentunya kalau dikali tarif PPN itu ada yang 1,1, ada yang 1,65. Oh gitu. Iya. Tapi tetap turun ya. Turun. Nah, dulu kan 2%, Turun. 20 kali 10% gitu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pasal 22 ini kita kan tadi disinggung ada beberapa emas nih Bu, ada emas perhiasan, ada emas batangan. Nah, kita mau ngobrolin dulu tentang emas perhiasan. Nah, walaupun kalau yang pas ngobrol emas perhiasan juga kita ngobrolnya yang pasnya sama perhiasan paling indah ya Mas ya. Perhiasan paling indah kan kata orang Islam kan wanita solehah ya kan. Kalau buat ngomongin apa? Wanita solehah. Gitu. Wanita soleha dia. Ini pria soleh. Jadi untuk emas perhiasan ya Bu, perlakuannya gimana ya tarifnya Bu? Mungkin bisa dijelasin terkait dari pabrikannya atau pedagangnya seperti apa gitu. Atau Mas Martin juga nanti bisa nama-namain. Monggo Bu. Nah, Ibu dulu. Kalau emas perhiasan ini dia ada kena PPh pasal 22, ada kena PPN. Nah, untuk yang PPh pasal 22 itu apabila pabrikan atau pedagang melakukan penjualan emas perhiasan maka wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Tapi ada yang dikecualikan nih, yang dikecualikan adalah konsumen akhir. Apabila yang membeli konsumen akhir, kemudian yang membeli itu WP yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP 55 tahun 2022 dan juga yang mempunyai SKB PPh pasal 22. Gitu. Terus kalau untuk PPN dibagi jadi dua. Kalau pabrikan yang menyerahkan maka dia wajib memungut 1,1%. Wajib memungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1% kali harga jual apabila dia melakukan penjualan emas perhiasan kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Nah, kalau yang kedua apabila dia melakukan penyerahan emas kepada konsumen akhir, maka wajib dipungut PPN sebesar 1,65% untuk pabrikan. Kalau untuk pedagang
apabila dia melakukan penyerahan kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir, dan dengan syarat pada saat perolehan emas perhiasan tersebut pedagang tersebut mempunyai pajak masukan dengan faktur pajak yang lengkap, maka dia wajib memungut sebesar 1,1% kali harga jual. Nah, terus kalau yang kedua, apabila dia pajak masukannya tidak memiliki faktur pajak yang lengkap atas perolehan emas perhiasan itu, maka dia mengenakannya sebesar 1,65%. Terus kalau pedagang tersebut menyerahkan kepada pabrikan, balik lagi menyerahkan kepada pabrikan, nah itu dipungut PPN-nya 0%. Oh gitu. Lumayan banyak ininya ya Bu ya. Tapi nggak cuma satu. Kalau dulu kan misalnya PPN satu aja kan 10%. Sekarang ternyata kalau untuk emas ini agak variasi ya. Agak lebih variatif. Jadi kalau tadi saya coba ingat, ternyata kalau penyerahan yang pabrikan atau pedagang ini untuk PPh-nya itu nggak semuanya dipungut PPh ya Bu ya. Ada yang dikecualikan ternyata. Yang konsumen akhir sama yang PP 55 ya Bu ya. Mungkin teman-teman ini ada yang lupa, mungkin PP 55 tahun 2022 itu terkait yang wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu ya Mas ya. Yang di bawah 4,8 miliar kan? Kalau mungkin kawan-kawan pajak ingatnya dulu ada PP 46 atau PP 23 yang tarifnya dulu 1%, turun dari 0,5% untuk dari tahun 2022 ya, yang PP 55 ini malah kalau di bawah 500 juta omsetnya malah belum dikenakan PPh ya Mas ya? Iya, tapi khusus orang pribadi. Khusus orang pribadi. Nah, itu yang dikecualikan nggak kena pungut pasal 22 ya Bu ya. Gitu. Tadi kan Ibu udah nyebutin yang faktor lengkap nih Bu. Itu kan kalau untuk yang penjualan. Nah, gimana kasusnya kalau yang untuk yang impor ya Bu ya? Apakah harus bikin faktornya atau ada dokumen tertentu yang diperbolehkan? Impor emas nih? Impor emas itu? Impor emas biasa. Kalau impor itu kan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Berarti apa tuh namanya? Berarti pakai PIB gitu ya Bu ya? Iya, PIB. Pemberitahuan impor barang. Kalau PIB-nya ada, ya berarti dia nggak lengkap. Iya, dia nggak lengkap. Kalau nggak ada, 1,1. Kalau tidak ada 1,65. Mas saya baru tahu loh, emas ternyata bisa impor juga ya Mas ya? Iya. Soalnya yang saya tahu nih emas adanya di Jawa ya. bisa impor juga. Mas beli, Mas boy gitu ya. Soalnya nggak nyangka loh, misalkan di Amerika ada namanya siapa, Robert, dipanggilnya Mas Robert kan kayaknya. James kan, Mas James kan. Kayak kurang gimana gitu. Kayak di sini nih Mas banyak yang impor dari Jawa. Impor dari Jawa. Gitu. Nah, ini yang menarik ini. Tadi kan ternyata dipungut 22 kan Ibu ya? Iya. Nah, saya mau tanya ke Mas Martin nih, kalau udah dipungut pasal 22, dia kan dapat bukti pungut nggak itu? Iya Mas, untuk dapat bukti. Untuk yang dipungut pasal 22 itu wajib banget tuh Mas bikin bukti potong. Nah, kenapa? Karena buktinya itu nanti buat dijadiin kredit pajak nih Mas. Misalkan nih, ya misalnya nih kayak Bu Isti nih kan, misalnya nih rajin nih ngebeli emas nih. Nah, dia dapat bukti potong nih. Nah, terus setelah disetahunkan, kan ada tuh total penghasilannya berapa. Kan lumayan, misalkan nanti pajaknya memang lebih bayar, jadi bisa restitusi. Intinya kita harus minta sih pastiin bukti potongnya itu ada gitu Mas. Jadi bukti potong wajib dibuatkan oleh yang mungut tadi ya Mas ya? Iya. Harus dibuatkan bukti kalau sudah mungut pasal 22. Dibuatkan dan dilapor ya Mas ya? Dan dilapor? Oh, dilaporkan juga? Iya Mas. Di kalau mana laporannya nih Mas? Laporannya ntar di DJP online wajib pajaknya Mas, di SPT Unifikasi. SPT Unifikasi, nanti dilaporkan, dapat bukti pungutnya, diserahkan juga ke pembelinya. Nah, itu nanti jadi pengurang ya, bisa dikreditkan. Bisa dikreditkan. Seperti itu, menarik itu. Berarti nanti yang kolektor emas ini bisa mengkreditkan pasal 22 ya, bisa untuk ngurangin pajak di SPT tahunan ya Mas ya. Lumayan itu. Terutama Bu Isti nih banyak nih kredit pajaknya kayaknya. Iya, lebih bayar. Udah emasnya banyak, lebih bayar lagi. Wah, kaya raya. Kan tadi ada beberapa yang disinggung nih tentang apa namanya, pabrikan emas, tentang pedagang emas perhiasan, konsumen akhir. Nah, ini sebetulnya bedanya apa nih
dari masing-masing. Kan kalau di PMK 48 tadi ada nyinggung-nyinggung, ada pabrikan emas, ada pedagang emas, ada konsumen akhir. Nah itu sebenarnya bedanya apa itu? Mungkin Bu Isti atau Mas Martin bisa bercerita. Mas Martin kali Misalnya pabrikan emas perhiasan, Mas, intinya tuh pabrikan emas perhiasan itu pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan atau melakukan penyerahan jasa yang terkait dengan perhiasan itu. Nah kalau pedagang beda tipis sih sama pabrikan. Kalau pabrikan tadi kan ada kata-kata menghasilkan. Nah kalau yang emas perhiasan itu nggak ada kata-kata menghasilkan. Jadi kalau pedagang emas perhiasan itu pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan sama yang melakukan penyerahan jasa yang berhubungan dengan emas perhiasan tadi. Misalnya ini contohnya di distributor atau misalnya eceran tuh mas yang biasa bisa di pasar, iya ya, toko emas yang di pasar gitu. Mas. Itu pedagang. Itu pedagang. Oh, itu pedagang. Kalau pabrikan tadi yang menghasilkan iya. emas gitu. Kalau konsumen akhir tuh ya udah dia cuma membeli untuk mengkonsumsi. Misalnya nih kayak Mas Dwi nih kan kerjanya kan sebagai PNS nih. Nah dalam hal ini bisa berperan sebagai konsumen akhir. Kalau saya beli konsumen akhir gitu ya. Iya. Jadi bedanya kalau pabrikan tadi menghasilkan, kalau pedagang nyalurin aja ya, jual-jual gitu ya, sama iya. Jasa tadi ya. Iya, kalau konsumen akhir menikmati saja. Oh gitu. Nah ini terkait tarif penjualan emas perhiasan gimana? Emas batangan, maaf. Tadi kan Bu Isti tadi ngejelasin emas perhiasan ya Bu ya. Iya. Nah, kalau yang batangan gimana? Kan beda kan kalau batangan sama perhiasan ya Mas ya? Bedanya sih sebenarnya cuma di PPN-nya Mas. Kalau di PPh 22 itu tetap sama. Yang ketentuannya 0,25% itu tidak final. Terus kalau yang ada pengecualian juga yang tadi sama kayak ke konsumen akhir, wajib pajak yang punya surat keterangan PP 55 tahun 2022 sama wajib pajak yang punya SKB PPh 22. Nah, bedanya itu cuma satu di PPN-nya. Kalau tadi kan PPN-nya ada yang 1,65, ada yang 1,1, ada yang 0% juga kalau ke pabrikan. Nah, kalau di PPN emas batangan ini itu tergantung. Misalnya untuk kepentingan cadangan devisa negara. Nah, itu dia emang dapat fasilitas tidak dipungut sesuai yang diatur di pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN. Nah, kalau yang untuk kepentingan selain devisa negara itu dapat fasilitas dibebaskan tuh Mas. Cuman ada syaratnya, nggak serta-merta semuanya dibilang kalau emas-emas itu dibebaskan nih. Syaratnya selain yang disebutkan tadi itu harus dia emas batangan yang kadar emasnya paling rendah itu 99,9%. Terus dibuktikan juga dengan adanya sertifikat. Kayak kita tahu kan PT Antam kan kalau penjualan kan ada sertifikat. Ada sertifikatnya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau tentang PPN-nya ada perbedaan sama emas perhiasan. Kalau emas perhiasan tadi kena semua ya Mas ya? Iya, kecuali kalau ke pabrikan 0%. Kembali ke pabrikan lagi baru 0%. Kalau yang ini dibebaskan. Untuk yang selain kepentingan devisa. Kalau yang untuk kepentingan devisa tidak dipungut. Gimana Bu? Siapa tahu Ibu? Boleh. Please, tidak dipungut. Ngurangi juga nggak apa-apa Bu. Kurangi nggak apa-apa. PPN emas batangan ini Undang-undang PPN yang dulu sama Undang-Undang HPP itu sama, semuanya masuk ke negatif list, jadi dia memang bukan barang kena pajak. Oh, dulunya bukan BKP. Iya. Kalau sekarang BKP. Sekarang juga bukan. Oh, sekarang bukan BKP juga. Bukan BKP, tapi untuk yang kepentingan cadangan devisa negara. Oh. Kalau dulu emas batangan semua negatif list, bukan BKP di Undang-Undang Pangan. Kalau yang sekarang yang untuk cadangan devisa negara aja, tapi selain cadangan devisa negara dapat fasilitas tidak dipungut. Oh gitu. Jadi kalau dulu bukan BKP tentu nggak ada PPN-nya, harus dapetin faktur gitu ya Bu ya. Kalau sekarang sebetulnya itu BKP kecuali yang tadi untuk cadangan devisa. Berarti nerbitin faktur ya Bu ya. Iya. Cuman dibebaskan. Bukan. Enggak salah. Oh tidak dipungut. Bukan tidak dipungut. Tidak dipungut, iya. Oh beda, kode fakturnya beda ya. 07 kan, kode dibebaskan kalau 08. Iya, kalau dibebaskan kan kalau ini ya Bu ya, udah menjalani masa hukuman ya Bu ya. Dibebaskan dari kurungan. Oh jadi tidak dipungut, bukan dibebaskan. Oh seperti itu. Sama ya. Saya mau menambahkan juga kalau beli emas batangan melalui pasar fisik emas digital itu juga dikecualikan dari pengenaan PT pasal 22. Misalnya kalau kita beli ke
Pegadaian tuh yang kita download dari Play Store tuh, itu kan ada tuh dijual Mas. Misalnya 1 gram, 2 gram, tapi digital, kita nggak lihat fisiknya gitu, cuman goib gitu ya, iya. Mas, goib. Oh iya, cuma ada di dunia maya. Ya, di dunia maya, betul. Itu dikecualikan dari itu dikecualikan juga. Gitu. Oke, jadi para kolektor emas udah tahu pajak-pajaknya ya ininya ya. Saya lupa tadi mau ngomong apa. Nah, ini juga ada juga PPh PPN terkait perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas. Jadi bahan seluruhnya bukan dari emas. Ini perlakuannya seperti apa nih? Kalau untuk perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, digabung nih sama batu permata dan atau batu lain yang sejenis. Nah, itu untuk PPh pasal 22-nya ini mirip nih dengan emas perhiasan. Jadi dia untuk pabrikan dan pedagang yang menyerahkan barang tersebut wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Kecuali konsumen akhir, yang dikecualikan konsumen akhir, kemudian wajib pajak yang dikenakan PPh final dari PP 55 tahun 2022, kemudian wajib pajak mempunyai SKB PPh pasal 22. Terus kalau PPN dia satu besaran tertentu aja dikenakan sebesar 1,1% kali harga jual. Oh, dia nggak ribet, nggak ada 1,65 tadi ya, Bu ya? Nggak seperti emas perhiasan. Oh, gitu. Ini perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas. Kira-kira apa tuh, Mas? Apa sih itu? Contohnya atau batu permata, batu lainnya. Mungkin yang kayak berlian gitu-gitu kali ya, walaupun nggak ada campuran emasnya dia tetap kena tuh, kan kayak ibu-ibu sosialita tuh Mas. Jadi maksudnya itu juga punya cincinnya nggak semuanya di emas gitu Mas? Iya, cuma kan ada tuh ibu-ibu sosialita Mas, biasa dari permata, walaupun nggak ada campuran emasnya itu tetap kena tuh Mas. Arisan Bu Isti gitu ya. Iya betul Mas. Ini mungkin perak kali ya, perak. Terus misalnya dia batunya tuh batu permata, tapi dia nggak pakai emas kan, perak. Mungkin dia nggak suka kan emas yang kuning gitu dipakai perak. Itu tetap kena tuh sekarang. Kalau dulu nggak kena ya Bu ya? Dulu lupa ya. Pokoknya sekarang kena gitu. Dulu nggak kena kayaknya. Dulu nggak kena ya. Aja. Oh gitu. Jadi cincinnya emas dikasih batu ginjal gitu. Enggak ini. Enggak ya Bu ya. Enggak dibeli. Pokoknya nggak seluruhnya emas gitu ya. Oh, itu tetap kena PPh pasal 22 sekarang. Cuman untuk PPN-nya 1,1% dari harga jual. Seragam dia nggak pusing. Yang pedagang sama pabrikannya nggak pusing, udah 1,1 semua. Kalau Bu Isti sendiri suka investasinya yang mana Bu? Yang emas perhiasan, emas batangan, yang nggak seluruhnya emas, atau emas koki, atau emas apa nih? Sukanya? Nggak ada semua saya. Nggak semua? Saya bukan pecinta ini. Bu Isti kayaknya investasi akhirat. Oh iya, benar. Bagus sedekah ya kan? Iya. Sedekah. Benar. Tapi Bu Isti tuh beli emas sedekain ke saya juga akhirat juga sih Bu sebenarnya. Bisa juga. Nah, selain yang udah jadi, kan juga ada nggak cuman penyerahan barangnya saja ini kan ya Bu ya Mas ya. Kan ada juga terkait tentang jasa, ada yang penyepuhan, pemudaan, maksudnya modifikasi ini. Nah itu perlakuan perpajakannya seperti apa nih? Mungkin Mas Martin atau Bu Isti mau atau sudah aja? Gimana tuh Mas? Kebetulan nih Mas, saya suka sengaja nih jalan-jalan waktu itu ke pasar nemenin temen. Kalau saya kan nggak terlalu suka lah beli emas, cuman suka nemenin temen nih, suka ditanya nih yang bagus yang mana ya gitu ya Mas. Nah saya nggak sengaja nih pas ngeliat notanya, di notanya itu ada ditulis untuk emasnya segini, cuman untuk jasanya segini. Nah untuk jasanya itu Mas, itu dikenainnya kalau ke orang pribadi itu PPh 21, cuman kalau misalnya badan itu kenanya PPh 23 tuh Mas. Jadi nggak semuanya penyerahannya misalnya 10 juta langsung kena PPh 22, enggak. Kalau misalnya dirinci 10 juta, misalnya nih 1 juta buat jasa pembuatan, 9 juta buat emasnya. Nah, untuk yang 1 jutanya itu dikenain PPh 21 kalau untuk orang pribadi. Kalau untuk badan kena PPh 23. Apabila yang memberikan jasa orang pribadi kenanya 21, kalau yang memberikan jasa badan kenanya 23.
berlaku seperti pada umumnya. Pada umumnya ya. Oh gitu. Tapi ada yang dikecualikan. Dikecualikannya juga apa itu, Bu? sama. Yang dikecualikannya Itu konsumen akhir buat- lagi. Enggak, bukan. bukan. Apa itu? Kan ini jasanya. Oh iya jasanya. Jasa. Jasanya. Ya apa wajib itu? pajak yang kena final PP 55 tahun 2022. Oh, yang PP 23, PP 46 iya. ke tadi ya. Sama wajib pajak yang ada SKB, PPH 23 dan 21. Dan 21. Oh gitu. Jadi ternyata terkait jasa nih kawan-kawan pajak, jasa modifikasi perhiasan lah, penyepuhan atau apa. Itu perlakuan pajaknya berbeda sama yang penyerahan barang tadi ya. Harus dipisahin dulu. Yang mana 22, yang mana 21, mana 23 gitu ya Mas ya. Iya. Kalau dalam penyerahannya terdapat jasa modifikasinya itu bisa kena 21, bisa kena 23. Kalau orang pribadi 21. Kalau badan 23. Iya. Nah, Tapi kalau- jangan lupa ya Mas ya, Hah? selain pajak penghasilan, dia kena juga PPN. Oh, PPN-nya tetap. Iya, jadi kan kayak registrasi tadi yang 1 juta. Nah, itu kena juga PPN 1,1%. Oh gitu. Oh. Jadi orang pribadi 21, badan 23. Kalau orang Iya. pribadinya nggak punya badan gimana? Kalau pribadinya Kalau gua ini Mas ya. badan itu maksudnya mungkin kalau pajak ada yang lupa badan apa kan saya punya badan ini. Badan itu maksudnya adalah wajib pajak yang berbadan hukum, Iya. perusahaan, CV, PT gitu-gitu. Nanti dikira aja jin pula kan. Orang pribadi itu bukan badan hukum. Nah, kalau PT perorangan gimana tuh, Bu? Tadi kan orang pribadi sama badan. Nah. Kalau PT perorangan ikutnya badan apa orang pribadi, Bu? Kan judulnya perorangan. CV gitu ya. Tapi perorangan, PT tapi perorangan. PT perorangan Heeh. itu loh, Bu, yang PT satu pemiliknya satu orang. Kalau ada yang bisa jawab tuh di komen ya. Jawab di komen bisa. Mas Boy mungkin mau jawab. Di komen. Kalau yang betul nanti jawabannya terima kasih. Mungkin dia kayak PT perorangan nih. Hmm. Mungkin memang namanya PT berbadan hukum terus perorangan. Mungkin orang ntar mikirnya, oh ini orang pribadi nih, judulnya perorangan. Padahal badan hukum. Sebenarnya enggak. Nah kan yang sebelumnya kan ada dikeluarkan yang peraturan PT perorangan. Jadi PT perorangan itu termasuk yang berbadan hukum, sehingga bila yang menyerahkan adalah PT perorangan, dia terutangnya PPh 23. Oh, karena dia punya badan. Jadi perorangan bisa punya PT juga. Iya. PT perorangan. Soalnya nih perhiasan tadi ya mas-mas perhiasan tadi itu diberikan kepada pihak lainnya itu atau diperolehnya itu dalam bentuk diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Itu perlakuan perpajakannya gimana? Ya, mungkin Maksudnya gini, jadi dia itu tadi kan yang seperti Mas Martin bilang tadi, jadi ada jasa tadi modifikasi perbaikan, nah itu dibayarnya dengan natura. dibayarnya dengan natura. Dibayarnya dengan natura. Jadi Salah nanya. Maaf ya. Jadi imbalan jasanya dalam bentuk natura kenikmatan. Gitu. Jadi misalnya tadi Mas Dwi sebagai pedagang emas nih, terus menggunakan jasanya Mas Martin kan untuk tolong benerin dong nih gitu, Mas saya rusak, pakai jasanya Mas Martin. Nah terus Mas Dwi bayarnya ke Mas Martin nih nggak pakai uang tapi bayarnya pakai emas. Bisa mas perhiasan, bisa mas batangan. Oh maksudnya gitu. Nah itu dikecualikan dari PPh pasal 22. Tapi tetap dipotong PPh 21 dan PPh pasal 23 seperti persyaratan yang tadi. Oh sama aja Sama berarti aja, ya, sama sama aja, aja. Pokoknya sama. kalau bunyinya jasa ya kena 21 atau 23 Iya, gitu ya. iya. Oh gitu. Atau Mas Martin ada mau nambahin? Sudah lengkap sih. Kalau boleh kasih gambaran contoh, misalkan gambaran contoh penghitungan bisa nggak itu mungkin Mas Martin ngasih gambaran ke kawan-kawan pajak? Nih, Contohnya gimana gitu? mungkin biar di lebih dunia nyata gitu biar. ya biar lebih gampang saya kasih contoh penghitungannya aja ya Mas ya. Misalkan nih PT ABC dia itu pedagang emas menyerahkan ke PT XYZ nih nominalnya 1 miliar. Nah dari 1 miliar itu dibuatin faktur pajak lengkap seperti yang diatur di pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Nah kalau faktur pajak lengkap seperti itu berarti memungut PPN-nya itu sebesar 1 miliar dikali 1,1. Nah cuman kalau misalnya PT ABC tadi nggak membuat faktur dia itu
kenanya 1,65 dikali 1 miliar sekitar 16.500.000. Gimana? Boleh diulang mas? PT apa tadi? ABC. PT ABC menyerahkan ke PT XYZ. Iya. Terus PT ABC-nya ini ngebuat faktor pajak lengkap nih sesuai yang pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Nah, itu dikenakannya tarifnya 1,1% dikali 1 miliar. Jadi sebesar 11 juta PPN-nya. Nah, kalau misalnya PT ABC tadi menyerahkan ke XYZ, tapi nggak bikin faktur, nah dia kenanya 1,65. Maksudnya gini, jadi pakai Mas Dwi sama Mas Martin aja deh. Mas Dwi PT ABC nih ya. Tapi kok saya aja lah. Saya dari ABC apa saya ini mau. Setelah Mas Dwi menyerahkan ke saya XYZ aja lah. Mas Dwi menyerahkan ke Mas Martin. Terus ini fakturnya lengkap nih, jual tadi emas perhiasan, nilainya Mas Dwi sebagai pabrikan kan, jual ke Mas Martin nilainya 1 miliar. Nah, Mas Dwi buat faktur pajak lengkap ke Mas Martin. Nah, begitu Mas Martin nanti jual ke Mas Boy misalnya, nah itu berarti Mas Martin memungut PPN dengan besaran tertentu 1,1%. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Mas Dwi jual ke Mas Martinnya tidak membuat faktur pajak, ya tidak membuat faktur pajak, terus Mas Martin nih pas jual ke Mas Boy 1,65 karena atas perolehan emas perhiasan yang beli dari Mas Dwi itu nggak ada fakturnya gitu. Ya ternyata kalau ngaruh banget kalau lengkap nggak lengkap itu ya Bu ya. Jadi sebagai pedagang kita harus rapi. Sebagai pedagang emas harus rapi. Saya rapi. Rapi administrasi perpajakannya. Oh administrasi. Ya kan? Saya panas nih masih di pedagang emas. Bisa. Pengen sih Mas. Saya tengok pedagang emas kan sukses-sukses. Jadi kalau terkait tentang kewajiban PPH untuk pemungutannya itu gimana itu Bu? Kewajiban PPH bagi pemungut atau pemotong PPH-nya? Kalau bagi pemungut ya dia harus membuat bukti pungut PPh pasal 22, menyetorkan PPh pasal 22 itu ke kas negara, dan juga harus melaporkan pada SPT Masa Unifikasi. Kalau untuk 22 sama juga dengan jasanya kan dipotong 21, 23 sampai juga dia harus buat bukti potong 21, bukti potong 23, kemudian menyetorkan PPh 21, PPh 23 dan melaporkan PPh 21 di SPT Masa 21. Kalau 23 di unifikasi. Oh gitu. Jadi intinya 3 lah Ibu ya. Motong, nyetor, lapor. Iya. Ya. Jangan motong tapi nggak nyetor ya. Benar. Motong nyetor tapi nggak lapor, repot juga. Berarti harus dipotong atau dipungut ya. Dipotong, dipungut, distorkan ke kas negara, nggak boleh ke kas istrinya, ya kan? Ke kas negara dan dilaporkan di SPT. Kalau 23 atau 22 tadi di unifikasi ya. Oke. Itu jangan sampai lupa itu karena bukti pungut dua-duanya ternyata bisa dikreditkan. Jadi kalau nggak dibuat kan kasihan ya Mas ya. Terus kewajiban PPN bagi pemungut PPN-nya gimana tuh Mas? Bisa dijelasin nggak kewajibannya? Kalau untuk PPN-nya sih Mas, kita harus bikin faktur pajaknya. Jadi dibikin dulu faktur pajaknya yang kodenya 05 untuk besaran tertentu. Nah, selain bikin faktur pajak, prinsipnya sama seperti tadi, dibayar dan dilaporkan. Terus faktur pajaknya tadi dikasih ke rawan transaksi ya Mas ya. Itu dia. Gitu. Jadi kewajibannya menerbitkan faktur dengan besaran tertentu, berarti kode fakturnya 05. Oh gitu. Terus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT PPN 1111. 1111. Oke, itu jangan lupa para pengusaha kena pajak. Nah, ini kan pedagang emas kan dapat pajak masukan tuh Mas. Iya. Pada saat beli kan dapat pajak masukan. Itu bisa dikreditkan nggak? Kalau untuk pajak masukannya prinsipnya masih sama seperti yang dulu Mas. Jadi pajak masukan atas emas ini bagi penjual itu tidak dapat dikreditkan. Nggak bisa dikreditkan? Iya, kan tarifnya udah kecil Mas, 1,1. Lah motor boleh kredit Mas? Itu nggak boleh dikreditin. Panci boleh dikreditin loh sebenarnya. Ya kan? Boleh kredit panci. Ini emas nggak boleh dikreditkan. Nggak boleh tuh Mas.
Karena pakai besaran tertentu mungkin ya. Iya. Oh gitu. Oke, jadi jangan tidak diperkenankan untuk mengkreditkan pajak masukannya. Iya. Terus jangan lupa juga nih pedagang-pedagang emas nih dilaporin PKP ya Mas ya. Karena kalau nggak dilaporin nanti kalau nggak dilakukan sebagai PKP itu nanti nggak berhak tuh pakai yang besaran tertentu tadi. Dia kenanya sebesar ya 2% dikali Berapa? Oke, jadi untuk pedagang-pedagang emas ini wajib PKP semua atau gimana nih Mas? Iya, pedagang emas itu wajib PKP Mas, walaupun penyerahannya kurang dari 4,8 dia wajib PKP. Nah, kalau nggak PKP, ntar pedagang emasnya rugi tuh Mas. Kenapa itu rugi? Dia Nggak laku emasnya tuh gimana? Dia kena tarif yang lebih besar tuh Mas. Tarifnya itu sebesar, kalau untuk sekarang ini 11%. Terus pajak masukannya itu yang bisa diakui itu yang seperti DIM biasa yang 80%. Jadi kalau secara dihitung-hitung nanti bayarnya sekitar 2,2% Mas. Makanya lebih bagus langsung aja daftarkan diri sebagai PKP. Oh, jadi kalau belum PKP perlakuannya dia kena tarif PPN biasa. Kena tarif PPN biasa 11%. 11%, Iya. terus pajak masukannya yang bisa dikreditkan sebesar 80% aja. Oh, 80% dari Pajak transaksinya. Iya. Iya, transaksi yang terkait emas itu. Oh gitu. Makanya diwajibkan PKP semua. Iya. Nah, kalau untuk pedagang-pedagang emas ini ada nggak yang misalkan dia nggak cuma jualan emas gitu? Ada. Itu ada ya Bu ya? Ada. Gimana itu perlakuan perpajakannya kalau dia semi-semi gitu? Jadi kalau untuk yang emas pengenaannya sesuai dengan PP 48 ini ya. Dua-duanya, terus PPN-nya ngikutin PP 48. Tapi kalau misalnya dia jual selain emas, misalnya dia jual arloji atau dia jual misalnya apa tuh? Tas. Semen. Enggak. Bakso? Tas branded, misalnya tas branded, arloji mewah. Nah, itu kena PPN seperti biasa. PPN dengan tarif pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP Klaster PPN. Jadi dia buat fakturnya beda gitu ya, mengenakan PPN-nya berbeda gitu ya, Bu ya? Iya. Oh gitu. Fakturnya berarti kan kok yang kalau besaran tertentu yang emas tadi kodenya 05. Kalau yang ini berarti 01. Jadi kalau pedagang emas jualannya nggak cuma emas, ada juga yang lain arloji atau apapun lah ya. Itu selain emas tadi dikenakannya PPN normal ya 11%. Gitu 01. Kalau emas 05. Kalau 007 kok? 007. James Bond ya. Nah, kalau itu kan tadi terkait dengan pajak keluarannya kan ya Bu ya, pembuatan faktoring. Kalau pajak masukannya gimana nih untuk yang nggak full jualan emas ini? Jadi pajak masukannya itu berdasarkan pasal 9 ayat 5, 9 ayat 6 Undang-Undang PPN itu kalau dia PKP yang melakukan penyerahan terutang pajak dan pajak masukannya dapat diketahui dengan pasti, kemudian dia melakukan juga penyerahan yang tidak terutang pajak, terus pajak masukannya kan berarti tidak dapat dikreditkan. Dan ada lagi nih dia melakukan penyerahan. Jadi untuk pajak masukan untuk pedagang emas yang melakukan penyerahan terutang tapi pajak masukannya tadi kan untuk yang emas dia pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena penyerahannya dengan besaran tertentu. Terus yang kedua dia melakukan penyerahan arloji, penyerahannya terutang dan dapat dikreditkan. Nah ini yang kalau dia lapor di SPT Masa PPN yang dapat dikreditkan adalah yang terkait dengan penyerahan yang arloji aja. Oh gitu. Jadi yang terkait perolehan dari yang faktur 05 yang di apa tadi istilahnya besaran tertentu itu nggak boleh dikreditkan. Tapi kalau yang terkait dengan selain emas, perolehan terkait dengan barang yang selain emas tadi dapat dikreditkan gitu ya Bu ya. Oke, mantap sekali Bu Isti penjelasannya nih. Memang petuahnya seperti emas-emas permata. Sangat gemilang ya. Terus berarti apalagi yang mungkin ketinggalan kita sampaikan ke kawan-kawan pajak nih terkait ini nih
PMK 48 ini, Bu? Karena tadi kayaknya udah semua sih. Tapi siapa tahu ada yang tertinggal gitu. Ya paling terkait ini aja ya, pajak masukan tadi. Kalau misalnya dia tidak dapat diketahui dengan pasti nih berapa pajak masukan yang dapat dikreditkan, itu dia bisa pakai pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Oh gitu. Misalnya dia penyerahannya ada 3 macam nih, emas perhiasan kan terutang PPN, dia menyerahkan juga emas batangan. Emas batangan kan tidak terutang tuh, ya kan, tidak terutang, yang cadangan devisa negara tidak terutang. Terus nyerahin juga arloji. Nah ini kalau ada 3 macam begini, dia pingsan pingsan aja ya. Kalau banyak kalah jenisnya pajak masukan yang pajak masukannya dapat dikreditkan, pajak masukannya dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti, maka harus menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Pakai pedoman pengkreditan pajak masukan. Itu mau menjelaskan Ibu Isti atau gimana? Pedoman pengkreditan. Nah itu ada PMK-nya lagi. Ada PMK-nya berbeda. Berarti itu mungkin kita akan bedah di podcast lainnya tentang pedoman pengkreditan pajak masukan. Jadi intinya sebetulnya bisa dikreditin yang terkait dengan penyerahan yang bukan pakai besaran tertentu ya, Bu ya. Nah, tapi kalau wajib pajaknya kebanyakan komoditas ibaratnya ya, kebanyakan jualan, ada emas perhiasan, emas batangan, emas yang enggak batangan atau yang bukan emas gitu, yang bentuk-bentuk lain, bingung sendiri ini perolehannya yang mana gitu kan maksudnya ya, Bu ya. Ini dulu biaya dari mana ya. Itu pakai pedoman pengkreditan pajak masukan, dan itu akan dibahas di podcast berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada pesan-pesan apa nih dari Mas Martin dan Bu Isti nih untuk kawan-kawan pajak terkait hobi koleksi emas ini? Ini sih Mas, sebenarnya saya dari tadi ngeliat kacamatanya Bu Isti nih Mas. Kenapa? Ada saya di matanya atau gimana? Kayak ada mas-mas yang bercahaya gitu. Ini imitasi. Oh iya, kuning juga tuh. Nah, karena kebetulan yang lihat emas yang bercahaya, saya jadi teringat nih dengan Indonesia generasi emas nih Mas, yang dikabarkan sama Pak Jokowi dengan optimis di 2045 kita jadi negara maju. Nah, untuk mencapai generasi emas itu Mas, kita mengajak nih pengusaha-pengusaha emas untuk taat pajak terhadap PMK untuk taat pajak seperti yang disebutkan di PMK 48 tahun 2023 ini, baik dari PPH, PPN, semuanya tuh, mau pemungutannya, penyetorannya, dan pelaporannya. Biar kita mencapai seperti yang diharapkan Bapak Presiden, menuju generasi emas gitu. Oke, luar biasa. Dan mungkin ada tambahan dari Wisti yang mau disampaikan ke kawan pajak selaku ini yang arisan emas dan berlian ya Mas ya kan? Enggak, sebenarnya ini dengan terbitnya PMK 48 tahun 2023 ini bukti bahwa pemerintah itu sangat mendukung untuk berkembangnya industri emas di Indonesia. Karena dengan PMK 48 ini kan pemerintah memberikan penurunan tarif sehingga membuat harga emas itu turun harusnya di pasaran gitu. Karena dulunya kena nilai lain 2%, PPN-nya sekarang 1,65%. PPH-nya juga turun. Ya, PPH-nya juga turun dari PPH 22 sebelumnya 0,45, sekarang 0,25. Ini tujuannya supaya apa? Supaya industri emas di Indonesia ini bisa bersaing harganya dengan industri emas di dunia. Indonesia ini kan merupakan penghasil emas terbesar nomor 6 di dunia. Penghasil emas nomor 6? Iya, nomor 6. Nomor 7 siapa, Bu? Nomor 7. Pokoknya nomor 6 ya kawan pajak ya, nomor 6. Jangan tanya nomor 25. Pasti nggak hafal gitu. Dan di hulunya dijadikan emas batangan, emas perhiasan, itu kan bahan bakunya adalah butiran emas atau emas granula. Itu juga dapat fasilitas dari pemerintah. Butiran emas ya. Dapat fasilitas PPN tidak dipungut gitu. Jadi dari hulu sampai hilir, dari hulu ya sampai jadi emas perhiasan, jadi emas batangan, itu pemerintah
mendukung semuanya dengan diberikan Turunkannya, fasilitas, turun diberikan PPh fasilitas dan ya, PPN. PPh dan PPN. Jadi saat ini sebenarnya saat yang tepat untuk kawan pajak untuk melakukan investasi emas. Saya mau beli emas dulu. Sekarang nih Bu. Sangat tepat. Betul. Karena turun semuanya PPh, PPN, apalagi emas ini kan termasuk investasi yang tahan terhadap resesi dan inflasi. Betul. Jadi udah emas ini bisa ngimbangin inflasi ya Bu ya. Iya. Difasilitasi pemerintah juga dengan pajaknya diturunkan. Iya. Makanya memang tidak ada alasan buat kawan-kawan pajak untuk berinvestasi emas. Berarti mulai sekarang langsung belanja punya emas. ininya, cuannya. Punya cuan. Gimana tuh? Punya cuannya gimana? Ya kalau mau investasi nggak ada cuan gimana bisa? Pasti cuan kalau emas. Pasti cuan ya. Pasti untung. Oke kawan pajak, mungkin bincang-bincang kita sore ini sore atau apa? Kalau di YouTube bisa pagi, siang, sore, malam ya. Pokoknya bincang-bincang kita kali ini mungkin cukup sekian, dan tadi seru sekali pembahasannya. Banyak kali kita mengobrol-obrol menggali-gali tentang PMK 48 tahun 2023. Untuk berikutnya mungkin banyak hal-hal menarik lagi yang bakal kita angkat ya Bu ya Mas ya. Dari saya mungkin apabila ada tutur kata yang salah atau sikap-sikap yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kami bertiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.